Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, kata kasih atau mengasihi mendapat pengulangan. Ini berarti menunjukkan betapa penting untuk kita renungkan. Namun jangan lupa bahwa semuanya diawali dengan kata perintah. Dengan kata perintah mau menunjukkan bahwa sepertinya sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Tinggal dan harus dilaksanakan tanpa diskusi. Berat atau tidak, sulit atau mudah, laksanakan saja. Tidak usah banyak omong atau berdebat. Titik. Memang mengasihi seperti itulah yang diharapkan oleh Yesus. Kita tidak perlu berdiskusi tentang kasih dan mengasihi atau dikasihi. Kata itu bukan konsumsi untuk dibicarakan, tetapi untuk dilaksanakan dalam tindakan atau perilaku, dan dilaksanakan dengan senang hati. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Paling awal manusia mengalami dikasihi ialah saat ia dikandung dalam rahim ibunya. Ibunya menjaga dengan sangat hati-hati perkembangan janin yang dikandungnya. Saat melahirkan pun, sang ibu mempertaruhkan nyawa dan jiwanya sendiri. Kesakitan saat melahirkan
tidak akan dirasakan lagi saat melihat anaknya lahir dengan selamat, sehat, dan bisa menangis. Saudaraku yang terkasih, setelah lahir, anak kecil dan lemah ini jelas-jelas membutuhkan sentuhan, belayan, dan kasih sayang dari orang tua dan kakaknya. Bila tidak, dalam perkembangannya, anak ini tidak akan menjadi pribadi yang utuh. Maka penting bagi orang tua untuk memperhatikan perkembangan dan pendidikan anak-anak dan mengasihi anak-anak. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita juga dapat menemukan prinsip atau pegangan-pegangan hidup sebagai sahabat Yesus. Yesus tidak lagi menyebut kita sebagai hamba, melainkan sebagai sahabat. Akan tetapi ada syarat-syaratnya, yaitu apabila kita melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Dan perintah itu adalah supaya kita saling mengasihi. Kasih itu terlaksana ketika ada pemberian, khususnya pemberian nyawa bagi yang lain. Seseorang mengatakan mengasihi harus diikuti dengan unsur pemberian diri, korban kepada yang dikasihi. Contoh, bila seorang ibu rela tidak tidur karena menunggu anaknya yang sakit, karena ia mengasihi anaknya itu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita dapat merenungkan, apakah kita dapat disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus? Apakah kita juga sudah mengasihi orang lain? Apakah kita juga rela berkorban, rela memberikan diri kepada orang lain? Bahkan jika boleh lebih jauh lagi, apakah kita mempunyai pegangan hidup seperti almarhum Paus Yohanes Paulus II atau Suster Teresa dari Kalkuta, yaitu hidup demi memperhatikan orang lain? Jika demikian, maka kita pantas disebut sebagai sahabat-sahabat Yesus yang menjadikan perintahnya sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Kasih, karuniakanlah kepada kami kasih yang sejati, yang tidak hanya rela memberikan dan membagikan waktu, melainkan juga membagi dan memberikan seluruh diri. Semoga melalui tindakan kami yang penuh kasih dan kemuliaan-Mu semakin dikenal dan dialami oleh banyak orang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah.
Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.